Kembali lagi bersama saya di channel Edukasi Santai, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi terkait CAD ataupun Computer Aided Design. Yang dimana sebelumnya kita telah belajar menggunakan SolidWorks, ya software SolidWorks, yang dimana kita sudah belajar dari dasar, ya, memahami fitur, tools dan lain-lain sampai bisa membuat suatu part ataupun produk sederhana. Nah, di sini kita akan mengulang lagi, tapi kita akan menggunakan software yang baru. Nah, kira-kira seperti itu apa? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan software Inventor, ya. Yang di mana software Inventor ini sama seperti software SolidWorks. Bedanya adalah di penggunaannya. Skalanya itu lebih besar di Inventor. Inventor itu kalau kita menggunakan pembuatan desain secara skala besar, dia tidak nge-crash ataupun lag, ya. Kalau lemot ya, biasanya bahasanya itu lemot. Ya, kalau SolidWorks itu dia tuh kayak mengikuti laptop. Kalau laptopnya nggak kuat ya udah lemot, emang macet-macet. Tapi kalau Inventor itu enggak. Nah, bedanya terus terus perusahaannya juga. Tapi ini tergantung spek laptop juga ya. Jadi bukan dari SolidWorks juga, tapi dari laptopnya juga ya. Dari perusahaannya juga beda. SolidWorks itu di Dassault System, kalau Inventor itu di Autodesk. Kalau Inventor ini kayak adiknya AutoCAD lah ya, kan sama-sama di Autodesk juga. Nah, gunanya juga sama ya. Dia untuk desain suatu part modeling, device mau itu solid, element, surface, dan lain-lain, seperti sheet metal. Nah, teman-teman, kita langsung saja buka Inventor-nya. Oke, karena saya sudah membuka tadi ya. Nah, ini adalah tampilan awal Inventor. Nah, Inventor nanti tampilan awalnya seperti ini ketika teman-teman membuka. Nah, kira-kira ini gratis apa enggak ya? Teman-teman kalau ini bertanya, mendownload ini, teman-teman bisa masuk ke websitenya autodesk.com ataupun Autodesk. Ya, teman-teman klik Autodesk aja di Google nanti ketemu. Nah, Autodesk Student. Nah, nanti dari itu, jadi nanti itu teman-teman mendaftar dulu pakai akun Student, mau boleh SMK, boleh kuliah. Biar apa? Nanti teman-teman itu bisa membeli produk di Autodesk. Artinya produk itu softwarenya secara gratis selama setahun. Nah, itu kan lumayan ya buat belajar juga. Apalagi ini Autodesk ini sering digunakan untuk perlombaan juga. Nah, oke, kita langsung lanjut saja. Pada video kali ini kita akan belajar em, kembali ya, belajar mengulang, memahami tool-tool dasar yang sering digunakan di Inventor. Nah, cara buka seperti di Solid, itu kan Ctrl N, itu nanti ketemu ada muncul part assembly dan drawing. Nah, di sini juga sama, teman-teman bisa klik Ctrl N. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihan banyak. Nah, ini part, ini assembly, drawing, dan ini adalah presentasi. Ini dipisahkan. Ya, di part ini ada 4 macam. Ada standar mm, solid yang unitnya itu milimeter. Lalu ada standar yang din, beda ya. Din itu kayak ada incinya. Itu ada sheet metal mm dan sheet metal din. Jadi dibedakan, dipisah. Kalau di solid itu kan dicampur ya. Lalu ada Wellman, mold. Kalau di solid itu kan dicampur ke part semua. Kalau ini dipisah-pisah biar apa? Biar gampang. Ini ada Wellman ANSI, VIE, GB, ISO, JIS. Mau ada DIN, ada ML, standar assembly-nya itu ada yang ini ya, buat salur ke ini, ke sini. Ini ke sini juga kan, nah, sana. Lalu ini ada drawing, macam-macam drawing, ada ANSI NL, yang DWG, terus ada ANSI yang IDW. Banyak banyak macam-macamnya ya. Bedanya itu teman-teman bisa lihat, klik, klik. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini. Lalu ini ada presentasi, ya mempresentasikan suatu part yang kita sudah sembelih. Nah, karena kita belajar dasar dulu, maka teman-teman bisa bikin ini standar MM untuk belajar menggunakan fitur-fitur dasar seperti bisa ya kayak ada line, triangle dan lain-lain. Setelah klik ini, teman-teman bisa klik. Nah, tunggu
Dia loading dulu sebentar ya. Jadi kalau memang agak lama ya, jadi tunggu. Eh, ada problem. Oh, crash, ternyata crash. Sorry. Kalau kita buka lagi, eh emang kalau laptopnya emang speknya bawah, ya emang gampang crash ya. Nah, kita langsung tadi menjelajah gini, klik standar, create, ya cepat. Nah, ini udah loading, tadi kan nggak loading ya. Ini harus digelar jadi biar aman. Nah, oke teman-teman, ini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan mau menggambar, kan tapi mau menggambar suatu desain. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kalau di Solid itu kita bisa memilih plan. Kalau di sini namanya origin. Nah, bisa memilih plan. Tapi kalau di sini kita nggak usah ngeklik plan-nya, tapi kita langsung klik ini. Di fungsinya ada dua diskette, kita klik aja. Nah, teman-teman bisa pilih ini top, ini pandangan front, ini adalah right. Teman-teman bisa milih. Oke, seperti itu. Oke, bisa kita pilih top. Klik aja, klik. Nah, langsung ketemu ini ada titik tengah. Ini warnanya hijau. Kalau kita nggak sentuh warnanya kuning. Nah, ini kan topnya kan kayak gini kebalik. Kita klik panah ini. Nah, dia akan berbalik sendiri. Aku pengennya isometrik. Nah, gampang. Ini ada rumah kan. Ini geser aja mouse-nya ke rumah ini. Klik. Nah, dia akan isometrik. Kalau ingin kembali ke top lagi gimana? Ini ada tulisan top. Kita klik top. Aku pengen ke right. Caranya gimana? Ya tinggal geser yang mana? Tag, tag. Ke sini front, depan ya. Nah, ini top. Seperti itu. Nah, jadi ini kan masih mudah ya. Kita misal mau gambar. Cara gambarnya gimana? Nah, di sini kan ada menu-menunya ya. Ada line, circle, arc, ada rectangle. Nah, di line ini ada banyak sekali ya. Ada lash, spline, spline ini, spline, control vertex, ada spline interpolation, lalu ada equation curve, ada video curve, dan lainnya. Ini ada circle, ada tiga ya, circle center point, dan yang tangan ada yang ellipse. Arc pun juga ada yang 3 point, tangan ada center point. Rectangle pun ada banyak sekali ya. Nah, ini slot jadi satu ya di sini. Nah, cara gambarnya gimana? Teman-teman, misal aku mau bikin uh, suatu garis. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau di Inventor itu gimana bedanya apa? Nah, bisa kita ini ya, skip dulu. Kita klik ini line, lalu arahkan ke ini sampai ada warna hijau. Ya. Terus klik kursor kiri, mouse kiri, klik tarik lurus. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ngasih ukuran. Kalau di seluruh itu kan kebanyakan ada yang bisa, tapi kan eh dimensinya itu nggak langsung muncul, jadi nggak langsung hitam. Kalau di sini itu langsung hitam nanti. Misal kita mau 100, dia langsung menyesuaikan panjangnya 100. Kalau di seluruh itu kan ukuran awal itu kan dia tidak akan bergerak sebelum ukuran kedua itu muncul. Kalau di sini di event dia itu akan menyesuaikan. Nah, ini udah 100. Terus aku mau kasih lagi di sini. Nah, misal 100 lagi ya, atau 200. 2, oke, kita kecilkan aja. 200. Terus enter. Nah, dia akan menyesuaikan. Terus aku mau ini 60. Enter. Nah, dia akan menyesuaikan. Sini mau ke sini. Tinggal klik aja. Udah. Nah, sudah sebuah sketsa. Seperti itu. Nah, misal mau menghapus gimana? Klik kursor kiri, kan, geser sambil tekan. Nah, terus delete. Nah, aku pengen buat rectangle yang titik poinnya itu di tengah. Caranya gimana? Ya, teman-teman bisa klik ini panah rectangle, terus pilih yang di tengah. Nah, di sini ya, bukan yang ini. Kita lagi. Klik, kalau udah diklik lagi, tarik ke bawah. Nah, teman-teman bisa ngasih ukurannya mau yang panjang itu berapa, tingginya itu berapa. Misalnya panjangnya 500. Dia akan menyesuaikan. Tab,
Nah, dia akan menyesuaikan, akan mengunci langsung. Dia akan mengunci. Nah, dia udah nggak bisa kemana-mana. Dia hanya bisanya naik turun. Udah nggak bisa ke kanan kiri karena sudah dikunci. Nah, sekarang tingginya berapa? Lebarnya, sorry. Lebarnya misal 100. Enter. Nah, dia udah kekunci. Nah, ini kan masih kotak, masih 2D. Nah, cara convert ke 3D-nya itu gimana? Teman-teman bisa klik finish ataupun klik checklist. Klik. Nah, dia akan otomatis langsung bisa macet. Kalau misalnya ini kebesaran, teman-teman bisa klik rumah ini. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan besarnya gambar biar kelihatan semua. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa ke menu di model. Nanti otomatis ya, kalau teman-teman klik checklist atau finish, teman-teman langsung diarahkan ke 3D model. Nah, teman-teman di sini ada extrude, ada revolve, terus ada sweep, loft, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa memilih extrude. Nah, di extrude ini bedanya apa? Ya tadi sama. Ketika kita memasukkan angka, si inventornya akan menyesuaikan tingginya sesuai yang ingin kita perintahkan. Misalnya 10, 10 itu segini, misal 20. Ganti kita 20. Nah, dia langsung menyesuaikan tingginya. Kalau di solid itu harus kita enter dulu baru dia menyesuaikan. Kalau di inventor itu tidak, dia langsung otomatis. Aku mau 30, 200. Nah, dia langsung menyesuaikan. Oke, misal kita oke. Oke. Oke, nah dia akan menjadi part yang dari yang 2D menjadi 3D. Seperti ini. Nah, tadi kan kita kan extrude, kalau di Solid itu kan extrude bus ya, sama juga sebenarnya. Ini juga extrude bus. Nah, kalau ingin membuat gambar di sini caranya gimana? Kita klik ini sampai ada warna hijau, klik kursor kiri, lalu klik yang ada klik sketch, tulisannya klik sketch, ada plus warna hijau. Nah, lalu klik. Maka ini sudah bisa digambar ke sini. Misal aku mau bikin lingkaran, teman-teman bisa klik circle, sini aja dulu. Nah, teman-teman bisa langsung kasih ukuran, misal 40. Nah, 40 kecil banget ya. Oke, kita ganti 100. Nah, oke. Nah, ini kan belum lurus. Caranya lurus gimana? Nah, teman-teman bisa ke namanya constraint. Constraint. Oke, coba kita klik ini. Apakah bisa? Ini untuk yang vertikal, ini horizontal. Begini, sini. Nah, ternyata bisa. Nanti vertikal sudah, sekarang horizontal. Horizontal berarti dari ini dan sini. Klik sini, klik sini. Ada titik kuning ini, klik. Nah, dia otomatis akan di tengah-tengah. Ini kita klik finish. Nah, aku mau ini tuh dilubangin. Nah, ini kan masih bus. Cara ngelubanginnya gimana? Nah, di sini di output, ini kan ya join. Dia menambahkan. Kalau ini adalah cut, dia mengurangi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa klik cut ini. Nah, aku pengen itu kedalamannya itu nggak nembus. Jadi cuma 300 misalnya. Aku maunya 300. 300. Ini enggak kira-kira? Bisa. 200. Oh, ternyata bisa. Ini berarti kan sebenarnya 100 ya. Berarti 50 bisa. Nah, dia akan setengahnya. Dia akan memberikan simulasi gambaran di mana benda itu terpotong langsung. Kalau di solid waktu itu kan enggak ya, kan kayak cuma sinaran kuning. Kalau di sini tuh kayak realita, realistis gitu loh. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, apa yang terjadi? Dia akan membuat lubang dengan kedalaman 50 dengan diameter 100. Nah, aku nggak mau ini itu lancip kayak gini, nggak mau kotak. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa ke modify ini. Nah, teman-teman nggak usah ngeklik, tapi cukup sentuh aja. Nanti akan langsung muncul sendiri. Nah, aku pengen itu lengkung, ya kasih fillet, ya. Teman-temannya kan di Solid sudah diajari ya, fillet namanya. Nah, teman-teman bisa ini mengganti dulu ukurannya ya. Misal ini 3, sorry 10, gede. Klik. Nah, di sini langsung muncul loh ya, muncul realitanya, realistisnya ya, nyatanya ya.
Terus aku pengennya itu di sini juga 10, ya diklik aja. Di sini 10, di sini 10. Nah, ya teman-teman kalau ingin menggeser seperti ini, teman-teman bisa tuh kayak ada roda di mouse tuh ya, yang kayak roda-roda itu ya. Teman-teman klik terus shift-nya ditahan terus digeser-geser seperti itu. Nah, tapi aku pengen kita lanjut aja ya ke gambarnya. Nah, tapi aku pengen itu di gambar yang ini, yang lingkaran ini, aku itu nggak mau yaitu filletnya itu 10, tapi aku maunya 20. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik plus. Nah, keunggulannya di Inventor dia itu bisa ketika partnya itu masih ingin di-extrude, teman-teman bisa klik eh, tanda plus ini ya, itu tambah. Aku ini tadi ini di 20. Jadi kita akan tulis 20 aja. Nah, dia akan otomatis ke 20. Misal 30. Nah, dia akan otomatis ke 30. Nah, jadi ini tuh dia nggak berubah juga ya yang 10 tadi. Karena dia udah paten. Nah, kalau sudah kita klik OK. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadilah sebuah sabun. Nah, kita kasih kita masuk material. Nah, teman-teman bisa ke generik, tapi biasanya kalau orang expert itu biasanya kita klik part ini, partnya, kita properties, kalau pilih ke physical, pilih material generik ini ya. Teman-teman misal pilih stainless steel. Oke, kita apply. Nah, beratnya itu ada di teman-teman bisa mengetahui juga nih beratnya di sini. Beratnya di 116 kilogram ya. 16 116, kilogram sekian. Nah, gitu. Nah, ini ya. Nah, bedanya akan mengkilap. Akan mengkilap. Nah, mengkilap. Dia akan menyesuaikan dengan bahannya, yaitu stainless steel. Seperti itu ya, guys. Nah, lalu aku pengen gambar lagi, misalnya di sini. Tambah. Ya, sama kayak tadi. Misal aku pengen eh, lingkaran. Sini, tahu sini. Udah, klik, tarik, kasih ukuran. Misal 10. Shoot, tab, 10 misal oke. Nah, terus aku pengen menggandakan. Itu caranya gimana? Ya ikut ini ke part kan. Teman-teman bisa pilih. Ya, rektangular, part kan dia kan naik turun. Dulu ya. Klik, klik action, klik. Nah, teman-teman langsung sama ya kayak lihat simulasi. Nah, kita kasih jarak misalnya 25. Nah, kita kasih lagi, tapi ini kita balik. Nah, jadi teman-teman itu bisa langsung dua kali sekaligus. Sini 5 juga dengan jarak 20. Seperti itu. Tapi oke, maka apa yang terjadi? Dia akan berganda ke atas dan bawah. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, Inventor itu sebenarnya tidak sulit. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan SolidWorks, nah, teman-teman bisa pasti juga bisa menggunakan Inventor. Nah, tapi ini kebanyakan ya. Orang bisa Inventor, pasti bisa SolidWorks. Orang bisa SolidWorks, tapi belum tentu bisa Inventor. Tapi ini kan rata-rata ya. Ini sedikit ya. Jadi nggak semua, ini bukan sebagian ya. Tapi sebagian ini sudah pasti bisa semua lah ya. Kalau udah bisa SolidWorks, itu udah pasti bisa Inventor. Tinggal kita menyesuaikan aja. Karena dulu aku juga gitu. Dari Solid itu pindah ke Inventor. Itu jalan 1 bulan. Itu untuk adaptasi Inventor itu kayak awalnya pusing juga. Loh, karena banyak fitur-fiturnya lebih lengkap. Tapi ketika kita melihat sebuah gambar itu kayak, aduh, pusing sekali. Padahal sebenarnya itu enggak. Ya, cukup kita itu bisa membaca gambar. Kalau kita gambar, tapi bukan hanya sekedar gambar, tapi gambar itu gimana caranya itu bisa dilihat, bisa dibaca juga oleh seorang operator atau seorang UC dan lainnya.
Nah, mungkin itu saja terkait eh, belajar kita hari ini untuk part pertama ya, pengenalan Autodesk Inventor. Mungkin nanti kalau ada part 2 nanti akan segera saya sampaikan bisa melalui YouTube, IG, ataupun WhatsApp. Ya, nanti teman-teman bisa lihat video kelanjutannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.